Kalau boleh tahu hafalannya berapa juz, Ustaz? Pertama kali masuk Pertama Unhas. kali masuk Unhas, ya seperti biasa juz 30. Juz 30. Juz 30. Itu Dan pun itu ya mungkin pun sebagian itu pun sebagian, Iya. Masya Allah. Bukan karena sibuk tidak bisa menghafal Al-Quran, tapi justru karena sibuk semakin siap menghafal ya, semakin Al-Quran. siap ya. Kita berbicara tentang fenomena penghafal Al-Quran pada hari ini. Kita dapati ternyata, ya mohon maaf saja, tapi kenyataannya memang seperti itu. Tidak banyak, tapi ada di sekitaran kita para penghafal Al-Quran, tapi maksiatnya juga tetap jalan. Iya, mungkin pacarannya juga tetap jalan, ya, merokoknya juga tetap jalan. Ya, bagaimana tanggapan Ustadz terkait ini? Ya, Allahul musta'an ya. Ini memang fenomena yang kita tidak bisa pungkiri bahwa penuntut ilmu, penghafal Quran masih saja ada di antara mereka, termasuk kita ini sebenarnya masih banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap manusia kan memang tabiatnya memang cenderung kepada itu. Tetapi persoalannya adalah ketika yang melakukannya itu penghafal Quran. Iya. Ya, dan itu memang kita jumpai bahkan sampai ajang-ajang seperti musabaqah menghafal Quran, musabaqah MTQ misalnya, kita miris sebenarnya di panggung. Kita melihat peserta-peserta begitu, Masya Allah, sangat hebat dalam hafalan Quran dan seterusnya. Tapi ternyata setelah di luar panggung kita lihat pergaulannya seperti tidak ada bedanya dengan orang awam lainnya. Nyaris tidak ada bedanya dari. Jadi saya rasa fenomena ini bukan hal yang baru, bahkan hal ini pun sebenarnya sudah disebutkan juga oleh para ulama, misalnya Al-Imam Al-Ajurri, beliau imam ulama ahlus sunnah, beliau wafat di abad keempat. Beliau sudah sangat lama di abad keempat, wafat 360 Hijriah. Dalam kitab beliau Akhlak Hamalatil Quran, akhlak para penghafal Quran, beliau mengingatkan, wahai penghafal Quran, ini terjemahan bebas saja, wahai penghafal Quran, perhatikan sikap kalian, karena kalau kalian menyimpang maka kalian bisa menjadi fitnah, bisa menjadi cobaan bagi orang lain. Ya, maksudnya saya rasa jelas. Maksudnya kalau orang awam, 10 orang merokok, 10 orang dengar musik, 10 orang berpacaran, orang-orang dari kalangan awam, itu tidak ada pengaruhnya tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat. Tapi satu saja ustadz yang terkenal penghafal Quran, penuntut ilmu, satu saja merokok, melakukan ini di depan umum, itu dahsyat sekali pengaruh buruknya bagi masyarakat. Jadi saya rasa memang ini bukan hal yang baru, bahkan sejak dahulu para ulama sudah memperingatkan hal tersebut. Karena sedikit saja penyimpangan yang kita lakukan, mau tidak mau, sengaja tidak sengaja, orang kalau sudah kenal kita sebagai orang yang menggeluti belajar Al-Quran, pasti mendapatkan posisi khusus di tengah-tengah masyarakat. Minimal sebagai qudwah, dijadikan sebagai teladan. Mau tidak mau. Biasanya kan orang mengatakan, saya mau hafal Quran, saya tidak mau jadi qudwah. Itu tidak bisa terpisahkan. Orang kalau sudah hafal, mau tidak mau pasti orang akan melihat kepadanya. Jadi dia harus menjaga sikap. Jadi ini menjaga sikap bukan berarti jaim, jaga image yang negatif, tapi itu memang sudah konsekuensi tanggung jawab kita terhadap Al-Quran. Kita hafal Quran, kita belajar Al-Quran, maka sebagai kewajiban terhadap Al-Quran yang mulia yang kita hafal, harus kita hormati konsekuensinya. Itu jangan sampai kita malah menyesatkan manusia gara-gara tingkah laku kita. Itu kenyataan yang miris yang harus kita sama-sama ini. Ada nasihat Ustaz untuk para penghafal Al-Quran atau mungkin para pemirsa Wadah TV yang baru memulai langkahnya untuk mulai menghafal Al-Quran? Di antara hal yang menurut kami sangat bisa menjadi motivasi, sekaligus yang insya Allah bisa menjadi solusi terhadap yang kita sebutkan barusan, adalah ketika kita memandang menghafal Al-Quran sebagai langkah dasar menuntut ilmu dan bukan cita-cita paling tinggi. Ini menurut saya mindset yang harus ditanamkan, karena di tengah-tengah kita kaum muslimin hari ini, kita tidak bermaksud mengkerdilkan aktivitas tahfizul Quran, menghafal Quran, tapi kita khawatir terbangun kesan bahwa seakan-akan menghafal Quran adalah pencapaian tertinggi. Memang betul, hadis-hadis dalil-dalilnya banyak. Siapa hafal Quran, dia bisa masuk surga, bahkan memasukkan orang lain surga dan syafaat dengan izin Allah. Seakan-akan kalau sudah hafal Quran, sudah dapat tiket sudah untuk selesai. Saya, untuk orang lain.
sudah selesai. Saya mau lakukan apapun, saya sudah dijamin masuk surga. Waliyahzubillah. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, kita mau teliti lebih lanjut, justru kita akan pahami menghafal Quran itu justru baru langkah pertama. Justru baru langkah pertama penuntut ilmu maupun bukan penuntut ilmu syar'i. Dan ini juga yang dicontohkan para salafus Iya. saleh, Ustaz, ya. Mereka sudah hafal Quran sejak kecil, sejak remaja, baru kemudian entah dia mau lanjut sebagai penuntut ilmu, maka dia belajar hadis, belajar fikih atau yang lainnya, ataupun kalau tidak lanjut jadi penuntut ilmu, dia jadi pekerja, jadi bisnismen, jadi pebisnis, dia tetap punya ini hafalan Qurannya, jadi modalnya baginya modal awal. Semua baik dia jadi penuntut ilmu syar'i maupun selain penuntut ilmu syar'i, Al-Quran itu modal awal. Jadi ketika menjadikan Al-Quran sebagai modal awal, bukan cita-cita terjauh tertinggi, itu sangat menguatkan kita. Kita akan mengatakan kita misalnya menghafal Quran, baru misalnya di juz 29, artinya dari belakang. Kita mungkin capek. Subhanallah, kita akan ingat, subhanallah, ini menghafal Quran 30 juz saja itu baru langkah awal. Masa saya mau menyerah di juz kedua yang saya hafal, itu pasti punya pengaruh yang kuat insya Allah. Saya rasa di antara sekian banyak motivasi ini juga saya rasa mindset seperti ini bisa membantu kita untuk tambah bersemangat. Jadi tidak langsung merasa puas dan cukup dengan hafalan 30 juz itu, Ustaz, ya. Masya Allah. Kebanyakan mahasiswa hari ini, Ustaz, ya, bisa kita katakan tidak terlalu peduli dengan aktivitas menuntut ilmu dan aktivitas menghafal Al-Quran, ya. Dengan alasan sibuk dengan tugas, sibuk dengan organisasi, ya. Ada nasihat dari Ustadz untuk mindset seperti ini, Ustadz? Ya, kalau kita mengatakan menghafal Quran itu tidak bisa karena sibuk, itu sebenarnya terkandung di balik ungkapan kita bahwa semua penghafal Quran itu pengangguran. Kan seperti itu kan konsekuensinya. Kalau kita mengatakan saya tidak bisa menghafal Quran karena sibuk, berarti mungkin kita mengatakan berarti semua penghafal Quran itu pengangguran, kurang kerjaan, tidak ada kerjaan ya hafal Quran. Padahal sejak dahulu Nabi SAW kemudian generasi beliau para sahabat, mereka menghafal Quran, walaupun tentu memang ada penjelasan bahwa tidak semua hafal 30 Al-Quran secara sempurna. Namun yang jelas kita katakan mereka semua menghafal Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah mudahkan untuk mereka. Kemudian di generasi berikutnya sampai kita hari ini, apakah mereka orang-orang pengangguran? Justru kita melihat yang menghafal Quran itu justru orang-orang yang punya kesibukan yang sangat banyak. Jadi begini, semakin kita merasa sibuk, merasa diri kita sibuk, sebenarnya kata penjelasan seorang ustadz, semakin kita merasa sibuk, semakin siap sebenarnya kita menghafal Al-Quran. Kenapa kata beliau, orang yang sibuk terbiasa memanage dirinya. Jadi ketika dia ingin menghafal Quran, dia tinggal dalam tanda kutip menambah satu agendanya, menghafal Quran. Jadi dia tinggal petakan, pagi saya hafal Quran, siang saya organisasi ini, sore ini dan itu. Jadi semakin sibuk, terbiasa manajemen diri, pasti insya Allah gampang dapat dia bisa manage. Jadi pemahamannya salah ya. Bukan karena sibuk tidak bisa menghafal Al-Quran, tapi justru karena sibuk semakin siap menghafal Al-Quran. Semakin siap ya. Coba kita bandingkan dengan mungkin mahasiswa mungkin yang tidak ada kerjaan. Coba silahkan sodorkan dia motivasi sekuat tenaga untuk, mungkin dia termotivasi tapi dia mungkin tidak bisa karena terbiasa santai, dia tidak punya manajemen, dia tidak akan bisa selesaikan juga, dia tidak akan bisa jalani. Justru semakin sibuk semakin sibuk, apalagi mahasiswa kan, mahasiswa sibuk terbiasa manajemen diri, kemudian lulus di universitasnya dia cerdas. Jadi dia sudah punya modal-modal dasar. Jadi semua potensi itu sudah ada. Jadi pertanyaannya bukan kenapa mahasiswa mesti hafal Quran. Pertanyaannya kenapa mahasiswa tidak hafal Quran. Ya, walaupun kita tidak berlebih-lebihan, kita tidak mengatakan wajib, kita tidak mengatakan wajib menghafal Quran. Tapi kalau kita mau melihat potensi yang Allah sudah berikan pada diri kita semua, kita sudah lulus di universitas, artinya kita alhamdulillah orang yang cerdas. Kita punya banyak kesibukan, artinya kita bisa menghandle itu semua. Maka kita punya modal dasar untuk melakukan itu semua. Apalagi mumpung usia masih muda, Ustaz. Apalagi kalau usia masih muda. Walaupun saya jujur aja kalau kita mengatakan mahasiswa sibuk, ya memang sibuk kalau dibanding anak SMA. Tapi kalau mau dibanding dengan nanti setelah di dunia kerja, apalagi sudah berkeluarga, pasti kalau ditunda pasti lebih tidak mungkin lagi. Jadi mumpung masih muda, masih mahasiswa, itu masih insya Allah semakin lebih siap untuk menghafal Quran. Dulu Ustaz di awal masuk Unhas, kalau boleh tahu hafalannya berapa juz, Ustaz?
Pertama kali masuk Pertama Unhas. kali masuk Unhas, ya seperti biasa juz 30. Juz 30. Juz 30. Itu Dan pun itu ya mungkin pun- sebagian Itu pun sebagian, Iya. Masya Allah. Kemudian bertemu kawan-kawan yang soleh, dapat hidayah ikut tarbiyah, Masya Allah. Kemudian baru memperbaiki bacaan Iya, Ustaz ya. ikut tahsin. Tahsin dulu, Iya. lalu kemudian lanjut menghafal dan alhamdulillah atas taufik dari Allah selesai tepat setelah wisuda Ustaz ya. Dapat setelah wisuda ya. Oh, Masya Allah. Di Jadi bulan hadiahnya- 1 tahun di ujung semester inilah, di ujung semester ke-8. Oh, Masya Allah. Jadi dapat 2 ijazah Ustaz ya. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Sangat menginspirasi sekali ya pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, bahwa ternyata menghafal Al-Quran itu ya memang kalau niat kita ikhlas, ya kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan mudahkan kita. Apapun profesi kita, ya apapun kemudian pekerjaan kita, sesibuk apapun kita. Dari Ustadz Arfan, cerita yang disampaikan ternyata telah mematahkan semua itu. Bahwa tidak bisa menghafal kalau sibuk, tidak bisa menghafal kalau bukan anak pesantren, dan seterusnya. Masya Allah. Ya, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas kisahnya di siang hari ini. Semoga memberikan inspirasi yang begitu banyak kepada pemirsa dan membangkitkan semangat kita, motivasi kita untuk terus menghafal Al-Quran. Kami sekali lagi mengajak kepada seluruh pemirsa Wahda TV untuk yang mau mempelajari Al-Quran atau juga sudah mulai menghafal Al-Quran, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar Anda. Ya, insya Allah kami tunggu niat-niat baik kita semua. Ya. Tentu masih banyak yang bisa kita bicarakan Ustadz, tapi waktu juga yang membatasi kita. Ya, sekali lagi syukran wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah menjaga Ustadz ya dengan penjagaannya yang paling meliputi. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya di program tentu kesayangan kita, ya podcast Inspirasi Ramadan. Sekian, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.